Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada, waspada. Kang Deddy Mulyadi mulai dipersekusi sama atau mirip dengan cara persekusi kepada Anies Baswedan waktu mencalon menjadi gubernur dan waktu mencalon menjadi capres. Oleh siapa? Tentu saja oleh orang-orang yang agak gamang nantinya di 2029 atau memang terganggu dengan kepopuleran Kang Deddy Mulyadi dan juga seperti kemarin itu yang terganggu dengan kepopuleran Anies Baswedan menjadi gubernur kemudian menjadi capres. Berbeda dengan Anies Baswedan. Anies pada waktu mencalon menjadi gubernur Jakarta dulu itu disematkan sama dia politik identitas, menjual agama untuk menjadi gubernur, kan itu. Padahal yang menjual agama itu adalah Ahok dengan membuli Islam sehingga dia ditangkap akhirnya kan karena menghina Islam dengan surat Al-Maidah. Dipergunakan oleh Ahok. Jadi dibalikkan cara persekusinya. Anies yang dianggap yang disematkan menjual agama, padahal Anies ini memang religius saja, dekat dengan kalangan agama, dekat dengan orang yang baik-baik, nggak seperti Ahok, dekat dengan para begundal, kan gitu kemarin itu waktu menjadi gubernur, sehingga menanglah Anies. Menang Anies ini. Menjelang itu kepopuleran Anies Baswedan tinggi juga, melanjung tinggi. Survei-survei mengatakan itu. Sama juga sekarang. Kang Deddy Mulyadi adalah, kalau untuk survei-survei adalah gubernur paling populer di Indonesia saat ini. Dan cara mempersekusinya apa? Dengan cara menyematkan sama dia anti agama. Nah, itu bedanya. Jadi Deddy Mulyadi ini, Kang Deddy Mulyadi ini dianggap disematkan sama dia anti agama. Berbeda dengan Anies. Sama konteksnya. Jadi waktu rencananya Kang Deddy Mulyadi ini merubah rumah sakit Al-Ihsan. Jadi ini ada rasa-rasa keagamaan. Karena kita tahu kalau masalah isu agama di Jawa Barat itu yang rata-rata berpenduduk beragama Islam itu akan sangat sensitif. Sementara Kang Deddy Mulyadi ini ingin citra Jawa Barat itu, citra Sunda itu naik ke permukaan. Seperti di daerah-daerah lain, seperti di Sumatera Barat, itu atap-atap daripada kantor-kantor di Sumatera Barat itu lihat, atapnya bergonjong. Jadi ciri ke daerahnya menonjol di situ. Begitu juga di Riau kalau kita lihat. Atap-atap gedung-gedung kantor-kantor itu, ciri-cirinya adalah adat Riau, adat Melayu. Nah, kalau Kang Deddy Mulyadi ini kan bagus sama dia. Nama-nama itu dibuatnya ciri kedaerahan. Bukankah kita benikatin Tunggal Ika? Nah, di situ mulai disematkan sama dia. Sama dia bahwasanya ini anti agama. Padahal itu tujuan dia. Dan ada lagi yang lebih fenomenal sebenarnya. Kang Deddy Mulyadi ini kan juga seperti Anies Baswedan. Dia kalau Anies dulu waktu di Jakarta itu diminta dia menjadi gubernur, baru dia mencalon, sama juga menjadi capres. Diminta dia, baru dia mau mencalon. Artinya bukan keinginan dia sebenarnya, keinginan dari partai-partai, keinginan dari orang-orang terdekatnya atau para pendukungnya, bukan Anies sebenarnya. Nah, di sini kuncinya. Kang Deddy Mulyadi ini juga bukan sama, mirip. Coba kawan-kawan perhatikan. Dia selama ini adalah konten kreator yang care kepada rakyat kecil, yang care kepada penduduknya, yang perhatian kepada orang-orang kecil. Coba perhatikan. Tapi di sini ada yang agak tersinggung sepertinya. Janganlah terlalu memuja-muja Deddy Mulyadi. Itu kan namanya dia itu adalah pencitraan. Dan disamakan pencitraannya dengan Jokowi dulu. Gorong-gorong. Sama sekali jauh berbeda. Kalau Jokowi itu betul-betul pencitraan, pembodohan. Kalau Kang Deddy Mulyadi ini bukan sebagai gubernur, begitu dia jadi gubernur kemudian dia ke rakyat kecil gitu, kayak kepada warga-warga kecil, kepada rakyat tidak. Nak menjabat pun dia dulu, atau sebelum dia menjadi bupati, atau sebelum menjadi anggota DPR dan berhenti menjadi anggota DPR, dia tetap dia laksanakan itu. Bahkan sesuai dengan informasi yang saya terima sedikit, dia menggaji orang-orang yang menampilkan kamera-kamera itu kadang-kadang nombok dia. Dia membuat konten nombok. Kebanyakan nombok dia karena begini, karena dia bantu orang di daerah tersebut kan keluar uangnya itu. Kalau konten kreator kan bukan begitu. Dia terima uang dari hasil kontennya. Kalau dia enggak, dia gaji orang yang mengikuti dia itu kan ada timnya itu. Dia gaji, enggak cocok dengan pemasukan dari konten kreator. Dan bukan itu yang ditujunya. Bukan itu ditujunya. Karena apa? Care dia itu masalah kesosialan, masalah sosial itu. Diangkatnya ke publik agar masalah ini bisa dicontoh oleh para pejabat lain, oleh para orang-orang yang lain. Diangkatnya masalah ini agar orang mengerti. Agar ikut pula kita seperti bersedekah lah. Diperlihatkannya bersedekah sama orang lain. Bukan tujuannya kan ria, bukan untuk pencitraan. Ini memang dilakukannya pada waktu itu adalah sebagai anggota DPR. Kalau saya lihat ini betul-betul pure, betul-betul murni yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dia tidak peduli mau apa anggapan orang lain. Yang penting dia expose, ini yang saya lakukan, ini yang terbaik, dan menurut saya ini yang terbaik. Yang membantu orang, tentu saja yang terbaik. Dan begitu juga seperti Anies Baswedan. Itu yang terbaik sama dia. Maksudnya dia bukan menonjolkan diri, bukan haus kekuasaan dia dulu kan. Nggak ada. Disematkanlah sama dia haus kekuasaan kan. Nggak punya jabatan pengangguran. Sampai sekarang pun disematkan. Padahal bukan Anies Baswedan yang menginginkan dia menjabat gubernur. Bukan Anies Baswedan yang menginginkan dia menjabat jadi presiden. Bukan Anies Baswedan yang menginginkan untuk dipilih di Jakarta kemarin kan. Para PDI, kader PDI yang mendatangi dia duluan. Itu data, itu faktanya. Sama juga dengan Kang Deddy Mulyadi. Nggak jadi gubernur pun dia tetap ekspos itu. Dia tetap beri bantuan kepada rakyat kecil. Bukan itu, bukan pencitraan. Sekarang disematkan itu kepada dia. Yang anehnya yang menyematkan itu adalah orang-orang yang kemarin-kemarin itu sama dengan golongan yang membenci Anies Baswedan. Kenapa saya katakan yang membenci Anies Baswedan? Ada badan survei mengatakan dulu Anies Baswedan itu adalah yang paling tinggi. Tapi dijatuhkan. Mirip juga sekarang. Ada badan survei yang mengatakan survei dari Deddy Mulyadi itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Tapi katanya jangan seperti Jokowi.
Kita sudah pernah bermasalah dengan Jokowi. Kita sudah pernah ditipu oleh Jokowi. Jangan tiru itu, jangan kultuskan katanya. Badan survei ini menghimbau jangan mengkultuskan Deddy Mulyadi. Tidak ada orang yang mengkultuskan Deddy Mulyadi. Padahal badan survei ini juga yang kemarin-kemarin itu mengatakan tingkat survei Jokowi 70%. Tapi sekarang dicontohkannya, jangan tiru Jokowi. Yang 70% mau masuk dia itu, yang masuk gorong-gorong untuk pencitraan. Apa artinya di situ? Dia ingin mengatakan begini sebenarnya kepada masyarakat, KDM itu pencitraan. Itu artinya, kuncinya harus dianalisa di balik dari kata-kata orang-orang tersebut. Di balik kata-kata yang kemarin-kemarin itu mengatakan Jokowi itu tingkat kepuasannya tinggi. Kemudian seolah-olah menasihati KDM. Seolah-olah ini, coba bayangkan kawan-kawan, seolah-olah menasihati KDM, jangan pencitraan. Maksud dia tuh, ini pencitraan KDM. Begitu maksudnya sebenarnya. Jangan tiru itu Jokowi. Pencitraan. Padahal dia sendiri mengatakan tingkat surveinya Jokowi itu sampai sekarang pun masalah ijazah palsu. Masih banyak orang percaya kepada Jokowi katanya. Ini dia. Jadi tujuannya narasinya dibalikkan. Jangan tiru katanya ke KDM kan? Hei KDM, jangan tiru itu Jokowi. Artinya dia mengatakan secara ringkas, weh KDM itu meniru Jokowi itu pencitraan. Ini sama dengan cara-cara mereka kepada Anies Baswedan. Ditinggikan untuk dijatuhkan. Nah, waspada kita ini para pendukung kebenaran. Maksud saya para pendukung kebenaran bersatu kita untuk mendukung orang-orang seperti KDM, seperti Anies Baswedan. Untuk apa? Untuk meneruskan negeri ini. Tengok ini sekarang. Tengok hancur-hancuran kita. Ada menteri yang leteung-leteung, tak berani Prabowo memecatnya. Jangan-jangan Prabowo juga terindikasi nih sama dengan barisan-barisan itu. Walaupun KDM ini adalah barisan dari Prabowo, tapi dia sudah keluar dari jalur Prabowo, nggak mengikuti gaya-gaya Prabowo yang terlalu melindungi Jokowi. Dia tersendiri dia sekarang. Dia memang care. Walaupun kemana arah politiknya, maksudnya dia walaupun dia bersama dengan Prabowo, tapi care politiknya berbeda dengan Prabowo. Dia tidak terlalu mengindahkan. Kalau cocok dengan idealis dia akan ikut. Tapi kalau tidak cocok dengan idealis dia, persetan lah kan begitu katanya. Kalau kita lihat, kalau kita amati konten-konten dia, tengok juga waktu dia membela kasus Vina, kan logikanya main di situ. Kalau benar, kalau tidak. Nah, sekarang dia mulai dipersekusi dengan cara apa? Dengan cara yang mirip dengan Anies Baswedan. Akhirnya apa nanti? Orang-orang seperti ini, orang-orang seperti Anies Baswedan, orang-orang seperti KDM ini bisa-bisa tenggelam kalau tidak ada dukungan dari kita. Terima kasih.